Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nistanti dari jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data itu sendiri merupakan alat bantu yang digunakan dalam sebuah riset untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Nah, di sini instrumen bisa dikatakan valid. Yang pertama, jika pengukuran menggunakan alat pengukur yang lain sebagai prediktor. Yang kedua, adanya standarisasi grup tertentu untuk mengadakan observasi sebagai sebuah kriteria. Yang ketiga, diselidiki ada atau tidaknya kecocokan antara hasil prediktor dengan hasil kriterium. Kemudian validitas. Nah, di sini instrumen itu validitas itu sendiri ada dua ya. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis diperoleh dengan usaha yang sangat hati-hati sehingga dicapai validitas yang dikehendaki. Kemudian validitas empiris. Validitas empiris ini diperoleh berdasarkan pengalaman. Kemudian di dalam instrumen pengumpulan data ini, data yang diperoleh harus memiliki kebenaran, bisa diukur dan mempunyai konsistensi kebenaran. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen. Nah, di sini instrumen dibagi menjadi beberapa. Yang pertama instrumen tes. Nah, instrumen tes di sini berupa pertanyaan, lembar kerja yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan bakat dan sebagainya. Contoh misalkan ketika kita menghadapi tes formatif baik yang bersifat subjektif ataupun objektif. Nah, itu merupakan contoh dari instrumen tes. Tes yang bersifat multiple choice itu juga masuk ke dalam instrumen tes. Kemudian yang kedua, instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini berupa dokumentasi sebagai portofolio. Nah, di sini dokumentasi di sini bisa sebagai contoh, misalkan ketika kita observasi di sekolah, kita mengambil beberapa data sekolah tersebut, misalkan jumlah siswa di situ berapa dan sebagainya. Kemudian cara-cara menyusun instrumen pengumpulan data. Nah, di sini teknik-tekniknya ada beberapa. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada observasi partisipatif, yaitu di sini observasi di sini mengembangkan keakraban antara observer dengan yang diobservasi. Kemudian observasi terus terang atau tersamar. Nah, di sini misalkan seperti ini, ketika kita mengadakan observasi bisa kita lakukan dengan dua cara. Misalkan dengan kita mengatakan secara langsung pada pihak yang kita observasi bahwa kita di sini sedang melakukan observasi dengan tujuan seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang observasi terus terang. Jika yang tersamar, kita bisa menyembunyikannya. Misal kita mengamati juga termasuk observasi. Nah, di sini kita tidak memberitahu kepada pihak yang kita observasi untuk apa kita mengobservasi, dan kemungkinan pihak tersebut juga tidak menyadari bahwa kita sedang mengamati. Kemudian yang terakhir, observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur ini fokusnya belum jelas, jadi tidak dipersiapkan secara sistematis, tidak menggunakan instrumen yang baku. Jadi di awal kita observasi kita sudah mempunyai tema, namun di dalam ketika kita sudah masuk ke dalam observasi, mungkin pengembangan yang kita lakukan itu bisa lebih atau kurang, tergantung dengan situasi dan kebutuhan kita. Nah, di sini keuntungan dari observasi ini yaitu kehandalan data lebih tinggi. Yang kedua, dalam observasi kita dapat membandingkan apakah perkataan orang itu sesuai dengan tindakannya atau tidak. Yang ketiga, dengan teknik observasi peneliti dapat mempelajari subjek yang tidak memberi kesempatan
Kemudian yang keempat, subjek observasi secara umum bebas. Contoh misalkan dalam suatu pengamatan, bagaimana penggunaan katalog pada perpustakaan tanpa bertanya kepada setiap orang. Yang kelima, dengan teknik ini dapat digambarkan lingkungan fisik kegiatan, tata letak, gangguan suara, dan lain-lain. Yang keenam, dalam observasi penelitian ini, peneliti bisa lebih leluasa dan lebih lama mengamati kondisi subjek, terutama yang nonverbal. Hasilnya juga akan lebih baik karena sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan kekurangan dari observasi ini yaitu observasi tidak selamanya memungkinkan untuk suatu kejadian yang spontan. Jadi oleh sebab itu harus ada persiapan yang lebih matang. Misalkan pengamatan menggunakan katalog. Jadi di sini harus benar-benar ada orang